wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, kita akan ada pembahasan mengenai rancangan pembelajaran berbasis proyek di dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Nah, ini fokusnya adalah terhadap permainan tradisional. Yang pertama adalah pengenalan masalahnya dulu. Kenapa sih kita mengambil ini? Karena permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya kita, ya, budaya lokal yang memiliki nilai-nilai kearifan dan berperan penting dalam pembentukan karakter. Permainan ini juga mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, terus ada kreativitas serta membuat biasanya itu interaksi sosial dan karena biasanya itu berkelompok, jadi rasa kebersamaan itu ada gitu. Terus di era sekarang kan anak-anak tuh banyak yang main HP, terus nah permainan tradisional ini biasanya tergantikan karena mereka pegang HP dan permainan sudah ada di sana, dan itu yang membuat permainannya ada, kreativitasnya pun ada, tapi yang kurang adalah biasanya keaktifan kegiatannya, terus rasa kebersamaannya biasanya lebih kurang dibandingkan permainan tradisional ini. Nah, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter. Salah satunya adalah melalui permainan tradisional tadi. Nah, di sini ada tujuan programnya. Untuk tujuan program permainan sekolah dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Di sini ada yang pertama pastinya adalah melestarikan budaya lokal, karena yang kita tahu, kayak kita tanya gobak sodor aja belum tentu semuanya tahu. Ya, sedangkan itu permainan yang sangat membutuhkan kreativitas, keaktifan, kelincahan semua. Terus mengembangkan kemampuan kolaborasi sosial, kayak tadi ada kerjasama seperti tadi. Terus ada juga meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik. Ya tadi dari bergerak, lari sana, lari sini itu semuanya penting. Nah, orang-orang dulu biasanya gesit-gesit, sehat-sehat, ada yang sampai 80 tahun lebih gitu ya. Terus di sini juga ada mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Kemudian ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, ya, karena tujuan dari permainan adalah menyenangkan. Tidak ada permainan yang kurang menyenangkan, berarti kalau permainan kurang menyenangkan berarti adalah dari pembawaan tersebut tidak tepat. Nah, di sini ada capaian, ada langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut. Yang pertama adalah capaiannya, pemahaman dan pelestarian budaya lokal, terus peningkatan sosial dan kolaborasi, peningkatan kemampuan fisik, pembentukan karakter. Nah, di sini ada langkah-langkahnya adalah yang kedua, perencanaan program. Nah, ini adalah salah satu yang akan kita lakukan, yaitu adalah yang pertama perencanaan program sesuai dengan yang saya jelaskan sekarang. Yang kedua adalah pengenalan permainan tradisional. Nah, ini nanti kita akan bekerja sama guru PJOK, kepala sekolah, terus guru kelas untuk mengenalkan apa saja permainan tradisional tadi. Terus yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Tentunya nanti akan ada hasil atau proyek yang dihasilkan dari kegiatan ini. Kemudian ada praktik permainan tradisional. Setelah kita jelasin, kita tanya, kita evaluasi anak-anak, kita praktekkan nanti untuk tugasnya. Kemudian ada refleksi dan evaluasi. Nah, ini yang sangat penting karena di bagian ini kita bisa tahu untuk kegiatan mendatang apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Terus yang ada yang selanjutnya adalah pelaporan dan evaluasi lagi. Dan ini adalah hasil yang diharapkan. Tentunya hal sesuai dan berhubungan dengan capaian, meningkatkan kesadaran siswa akan budaya lokal. Yang kayak kita tahu tadi, game online itu sudah apa aja udah ada, anak-anak sudah pegang HP. Jadi permainan tradisional yang kayak tadi itu biasanya udah ditinggalkan. Tidak semua, namun hampir sebagian siswa. Terciptanya hubungan sosial yang lebih baik, karena kita adalah makhluk sosial, tentunya kita sangat butuh orang lain. Kalau dia udah terbiasa sendiri, akhirnya nanti mereka di kehidupan selanjutnya atau kehidupan nyatanya tidak bisa berinteraksi dengan baik. Peningkatan kesehatan fisik ini sudah pasti sangat penting karena tubuh manusia itu diciptakan untuk bergerak. Terus ada contohnya adalah paling penting juga pengembangan karakter. Nah, ini setiap karakter juga berbeda dan sini akan melihat bagaimana perkembangannya. Nah, ini adalah struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang pertama adalah target
5 dan kelas 6. Nanti kedepannya ada evaluasi dan refleksi apa kita bisa lanjut dari kelas 3 kelas 4 ataupun semua siswa. Untuk jumlah pesertanya 192 peserta didik untuk total dari kelas 5 dan kelas 6. Ini adalah pengaturan program. Yang pertama adalah membuat lapangan sekolah untuk kegiatan fisik. Kita punya lapangan luas, kita juga punya panggung, terus untuk ruang kelas ini kita adakan diskusi seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah waktu. Nah, ini yang akan kita jalani adalah program ini dilaksanakan selama 4 minggu. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan program. Seperti sekarang kita akan siapkan dulu minggu pertama nih kita siapkan programnya. Terus kemudian yang kedua adalah eksperimen dan latihan bermain. Setelah kita rencanakan, tadi juga kita sudah persiapkan anak-anak diskusi. Ada juga namanya eksperimen dan latihan. Nah, mereka latihan terlebih dahulu. Kemudian adalah yang ketiga produksi produk dan dokumentasi. Ini adalah hasil yang nanti akan kita yang akan dihasilkan melalui program ini. Yang keempat adalah presentasi dan publikasi yang akan kita share. Ini loh, rukun 1 ini loh kegiatan rukun 1 ini hasilnya. Sampai sini untuk program kita selama ke depan. Apakah ada pertanyaan atau cukup jelas? Kita lanjut ya. Nah, ini juga ada selanjutnya adalah mitra dalam komunitas belajar. Ini yang saya bilang seperti tadi, semua warga sekolah termasuk orang tua akan terlibat aktif di pembelajaran kali ini. Semuanya kita libatkan. Ini ada kepala sekolah, tentunya sebagai penanggung jawab sekolah karena beliau yang mengetahui dan sebagai penanggung jawab. Yang kemudian kedua adalah guru PJOK sebagai fasilitator dan pembimbing serta didik. Seperti tadi yang apa saja permainan yang akan kita lakukan, terus bagaimana kegiatan akan dilaksanakan. Kemudian ada guru kelas ini membantu dan mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Ini kayak tadi diskusi segala macam. Kemudian orang tua ini juga dapat diundang untuk menyaksikan kegiatan. Kegiatan ini sebenarnya sudah kita lakukan, ada di bulan Agustus waktu itu. Terus juga pernah saya lakukan begitu yang saya melaksanakan senam, yang senam 2 tahun lalu kalau nggak salah tuh. Nah itu juga pernah. Tapi banyak evaluasi dan refleksi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, makanya ini jadi pembelajaran untuk kegiatan mendatang. Nah ini adalah aset yang dimiliki sekolah. Ini adalah aset kekuatan, jadi kita tidak bisa kita nggak ada ini, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekolah kita. Contoh lapangan sekolah, kita punya lapangan yang luas, kita manfaatkan sebaik mungkin. Terus ada juga alat-alat permainan kita lengkap, alhamdulillah dari kepala ekskul sendiri ada Bu Am dan Bu Mardia itu sangat-sangat baik dalam pengelolaan, jadi semua alat-alat permainan alhamdulillah tersedia. Terus juga ada panggung sekolah, ini juga salah satu aset karena tidak semua sekolah ini punya panggung, jadi kita juga kita bisa jadikan aset kekuatan. Dan tentunya adalah komunitas sekolah. Komunitas sekolahnya adalah seperti tadi ada kepala sekolah, guru, semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, ini adalah misalnya evaluasinya. Di awal program itu kita menilai pengetahuan peserta didik mengenai permainan tradisional. Tadi kita tanya dulu nih, apa aja yang sudah diketahui sama mereka. Kayak tadi gobak sodok, belum tentu semuanya ada yang tahu. Terus ada lagi apa, misalnya kajongkok atau apa lagi, main BT betul, ya, dagongan. Nah, dagongan aja nggak ada yang tahu nih biasanya. Terus di tengah-tengahnya nanti kita akan mau observasi keterlibatan peserta didik. Ini yang juga yang sangat penting. Apakah semua peserta didik terlibat atau tidak? Nah ini terus di akhir program ada refleksi kelompok dan individu. Ini biasanya mereka kerjasamanya ada atau tidak. Terus di individunya mereka percaya diri atau tidak pada saat melakukan seperti itu. Ini ada keterampilan fisik, kerjasama dan sikap. Ini teknik pengambilan datanya adalah observasi secara langsung, refleksi individu dan kelompok, terus ada kuesioner untuk orang tua. Nah ini juga kan biasanya kita jarang nih melakukan, tapi kalau guru kelas sih biasanya sudah sering melakukan ya. Bu, anaknya bagaimana perkembangannya? Nah ini sekarang kita berikan kuesioner. Apakah ada perubahan sikap, terus ada perubahan pengambilan anak seperti itu. Nah ini ada beberapa kemungkinan tantangan dan solusi. Biasanya ini ada yang
kesulitan siswa dalam memahami aturan. Biasanya kalau aturan terlalu baku, ini juga akan sulit karena mereka yang pertama karena mereka belum paham. Nah, solusinya adalah kita bisa menyederhanakan peraturan. Mungkin untuk yang anak-anak yang ukurannya maaf agak lebih kecil bisa digabung semua jadi semuanya rata untuk permainan gitu, atau dibagi rata ada yang tinggi ada yang kecil gitu. Terus siswa yang kurang tertarik dalam permainan tradisional ini kayak tadi nih udah terbiasa dengan gadget, handphone, permainan online game. Nah, ini adalah solusinya adalah menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik, ya, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang relevan ini biasanya kegiatan yang berlari-lari sana sini biasanya anak-anak lebih senang. Penutupnya adalah pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan yang tadi adalah keterampilan fisik, ada kerjasama, terus ada pemahaman budaya, ya, khususnya di kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana untuk RKLTA rencana tindak lanjutnya? Presentasi ini rencana pada komunitas sekolah ini yang seperti yang saya lakukan sekarang adalah kita berbagi nih. Ini adalah kegiatan kita bersama, semoga berjalan dengan lancar. Terus ada yang kedua adalah implementasi program sesuai dengan jadwal yang tadi kita sudah tentukan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Terus kemudian adalah dokumentasi kegiatan ini yang sangat penting karena kayak tadi saya bilang ini adalah refleksi untuk kegiatan mendatang. Apakah kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan tapi diubah dengan yang lebih baik seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai program yang akan kita jalankan di minggu-minggu selanjutnya. Oke ya, mudah-mudahan program kita berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Terus semoga kita untuk mitra sekolah ini dapat berkolaborasi dengan baik dan tentunya kebaikan sendiri akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Mungkin itu saja sampaian dari saya. Kalau ada yang bertanyakan nanti bisa langsung ke saya atau untuk program-program selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.